Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Murnawati dari semester 5 NIM 1931026. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perangkat penting dalam proses siaran radio. Nah, ketika kita mendengar kata radio, pasti sudah tidak asing lagi di telinga rekan-rekan sekalian. Nah, radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Nah, gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat melalui ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut. Nah, sebelum kita melakukan siaran radio, alangkah baiknya kita mengenal apa saja perangkat yang mendukung proses siaran radio. Berikut penjelasan selengkapnya. Nah, alat yang pertama yaitu mikrofon dan earphone. Alat yang satu ini terbilang sangat penting. Kenapa? Karena output radio adalah audio. Jadi kalau nggak ada mic, nggak akan ada penyiar. Dan kalau nggak ada penyiar, semua informasi yang nggak akan sampai ke tracks yang lagi mendengarkan siaran radionya. Ada beberapa macam istilah mikrofon. Ada yang mono dan stereo, berkaki 2 dan 4, basic dan wireless, mikrofon klasik dan modern, mikrofon untuk rekaman hingga mikrofon yang sering dipakai tukang bakpao keliling. Nah, alat yang kedua yaitu audio mixer. Alat ini mengatur kendali suara yang akan dikeluarkan ke udara. Seorang penyiar harus mempunyai keahlian memix lagu dengan mixer yang disebut dengan mixing. Namun karena perubahan zaman yang cukup pesat, sekarang sudah ada mixer konsol yang bisa memproses lagu-lagu yang akan diputar. Oke, next, alat selanjutnya. Nah, alat yang ketiga yaitu software. Beberapa radio di seluruh dunia mempunyai software jagoannya masing-masing. Salah satu software yang terkenal adalah Matrix dan RCS. Fungsinya untuk mengatur semua data, seperti lagu, skrip, insert, jingle, batch, dan lain sebagainya, untuk diolah menjadi sebuah informasi yang akan didengarkan oleh anak tracks. Selanjutnya yaitu alat yang keempat. Alat yang keempat yaitu komputer. Selain tempat pengoperasian software, ada komputer yang terkoneksi dengan internet. Komputer ini biasanya dipakai untuk keperluan sosial media. Jadi, penyiar biasanya berinteraksi dengan anak tracks melalui sosial media yang dimiliki Tracks FM seperti Twitter dan fanpage Facebook. Lanjut, alat yang kelima. Alat yang kelima yaitu telepon hybrid. Hybrid adalah sebuah alat yang mengkonversi sambungan telepon biasa ke mixer siaran. Dengan ini, tracks trooper bisa berkomunikasi langsung dengan anak tracks. Biasanya hybrid diaktifkan sebelum fader mixer digeser ke atas. Hal ini mengantisipasi adanya bunyi yang tidak diinginkan terdengar oleh anak tracks. Next, alat yang selanjutnya. Nah, alat yang keenam adalah Studio Transmitter Link. Ini juga penting anak tracks, namanya STL. Alat ini berguna untuk memancarkan program siaran dari studio ke pemancar dengan lokasi yang berbeda. Sebelumnya ada juga CD player. Ya, ini dipergunakan kalau tiba-tiba komputer ngehang dan tidak bisa memutarkan lagu dari komputer. Next, alat yang ketujuh. Alat yang ketujuh yaitu webcam. Mungkin baru sedikit radio yang masih menggunakan webcam. Tracks FM salah satu yang memakai webcam. Jadi, sekarang nggak cuma dengerin suara Tracks Trooper doang, tapi anak Tracks juga bisa melihat langsung Tracks Trooper melalui webcam. Itulah tadi beberapa alat-alat yang digunakan dalam proses penyiaran radio. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya bahas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.